Selamat pagi teman-teman. Jadi ceritanya untuk akhir-akhir ini saya sedang berburu data atau berburu informasi mengenai kelanceng endemik dari Jawa. Karena saya tertarik dengan ini, plus ketambahan koleksi saya yang Itama dari Banyumas itu saya jual karena waktu itu saya butuh uang, BU istilahnya. Setelah saya jual, kemudian beberapa saat kemudian saya menyesal karena mencari lagi itu susah, terutama kelanceng dari Banyumas. Akhirnya saya hunting dan saya bertemu dalam perjalanan ini, saya bertemu dengan beberapa teman-teman senior yang ternyata mereka sudah berternak Itama endemik Jawa. Kemudian tentunya saya interview, saya bertanya-tanya, dan ternyata akhirnya saya mendapatkan beberapa informasi mengenai Itama Jawa ini. Jadi apa yang saya ungkapkan ini bukan pendapat pribadi saya, karena saya sendiri masih sangat minim mengenai Itama, terutama Itama Jawa. Jadi ini pendapat dari teman-teman yang sudah memelihara. Ini pun pendapatnya dari orang-orang yang terbatas ya teman-teman. Saya ngambil sampelnya hanya sedikit saja, karena saya hanya berjalan ini atau menelusuri area Purwokerto sampai dengan Wonosobo, Purworejo, Aji Barang, Cilongok. Jadi kalau yang teman-teman udah sering lihat, yang sering muncul di vlog saya, yaitu Kang Mimin. Dia memelihara banyak jenis Itama, terutama Itama dari Jawa. Dia mengepul dari endemik Banyumas ya teman-teman, dari hutan Banyumas yang saya tidak bisa sebutkan hutan mana. Kemudian ada juga pengalaman saya dengan Kang Hendri yang dia dapat atau membolang dari Wonosobo. Kemudian ada Kang Rohimin, ada Bang Pai, ada juga Dian Ayu, ada juga siapa lagi lupa saya, ada satu orang. Jadi mereka ini yang menjadi rujukan saya sementara ini. Jadi secara garis besar keunggulan dari Itama Jawa menurut mereka adalah Itama Jawa itu lebih adaptif untuk di lingkungan Jawa. Ya tentunya seperti itu teman-teman, karena Itama Jawa memang ada di Jawa, tentunya lebih adaptif di Jawa. Kemudian kedua, Itama Jawa dia lebih tahan terhadap levisep. Jadi ini untuk pengalamannya dari Kang Mimin, Kang Mimin yang mendatangkan banyak Itama dari berbagai daerah, dan ternyata Itama yang berasal dari Banyumas tidak diserang levisep, sementara yang di levisep itu dari luar ya yang diserang. Kemudian dari Kang Hendri sendiri, dia beternak Itama dari Wonosobo berdampingan dengan levisep, ternyata tidak apa-apa. Kemudian dari Dian Ayu, untuk nama realnya saya lupa namanya, kemarin WA-an tapi tidak lupa nanya nama aslinya. Untuk Itamanya dia pun sama berdampingan dengan levisep, tidak apa-apa, dan ternyata levisepnya yang menyingkir karena mungkin kalah saing untuk mencari nektar. Nah ini sangat menarik sekali teman-teman, karena menurut mereka Itamanya tahan dari levisep. Jadi ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang kepingin berternak Itama tapi lingkungannya banyak sekali levisep. Tapi ini masih harus lebih digali lagi ya teman-teman, karena ini sampelnya sangat sedikit, hanya beberapa orang. Siapa tahu teman-teman lainnya bisa memberi masukan, terutama yang punya pengalaman dengan Itama Jawa. Syukur-syukur bisa masuk di komen, jadi wawasannya kita bisa bertambah. Kemudian keunggulan ketiga adalah mereka bisa hidup untuk di lingkungan yang minim nektar, untuk minim vegetasi. Tentunya ini relatif teman-teman.
yang dimaksud dengan minim vegetasi itu seperti apa, gambarannya seperti apapun kita untuk pastinya kita tidak tahu, tapi mereka bilang dibandingkan dengan Itama dari luar, Itama Jawa itu masih untuk lingkungan vegetasi terbatas, mereka masih bisa eksis, di mana untuk Itama luar sudah musnah, Itama Jawanya masih bisa bertahan. Tentunya minim vegetasi ini hanya sekedar bisa bertahan tanpa bisa menghasilkan madu yang untuk bisa dipanen. Ini gambaran besarnya, ada 3 kelebihan. Kemudian untuk kekurangannya, ini saya ambil dari komen-komen di grup saya baca. Untuk Itama Jawa, untuk lingkungan vegetasi yang berlimpah, dibandingkan produksinya dengan Itama luar, menurut mereka itu untuk Itama luar produksinya masih lebih bagus dibandingkan dengan Itama Jawa. Tapi ini harus diklarifikasi lagi karena ini baru 1 orang yang bilang seperti itu. Nah, ini sekelumit atau sebagian dari istilahnya keterangan-keterangan yang berhasil saya dapatkan dari teman-teman senior yang sudah memelihara Itama Jawa sebelumnya. Jadi ini sangat excited atau sangat mengagumkan menurut saya ya teman-teman. Karena di Jawa ternyata ada spesies Itama, walaupun tidak sebanyak Levisep, tapi cukup lumayan, walaupun langka, dan memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Jadi saya berpikir pun untuk daerah Sumatera maupun Kalimantan pun mereka memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Siapa tahu nanti ada yang bisa membahas lebih spesifik keunggulan dari Itama Sulawesi, Itama Kalimantan, Itama Sumatera seperti apa. Karena masing-masing daerah tentunya memiliki keunggulan masing-masing. Jadi ketika kita hendak memelihara trigona, kita bisa memilih trigona dari mana yang sesuai dengan daerah kita. Terutama trigona Itama ya. Hetero trigona Itama. Nah, sementara untuk yang lainnya yang saya pelihara yaitu biroi, sejauh pengamatan saya itu sangat adaptif. Untuk biroi itu tidak terpengaruh hal-hal yang lain, asal daerahnya bukan daerah dingin sekali. Itu pun sangat adaptif ya. Lebih adaptif dibandingkan dengan Itama, tapi untuk produksinya lebih menang Itama untuk vegetasi yang bagus. Nah, sekian pendapat dari saya atau pembahasan saya untuk sementara ini. Semoga kedepannya masih ada banyak masukan untuk jenis-jenis Itama dari masing-masing daerah, karena ini sangat menarik. Apalagi penelitian mengenai trigona ini sangat minim di Indonesia. Dari pemerintah pun untuk keterangan-keterangan trigona pun belum begitu banyak. Jadi para peternak atau penghobi itu masih belajar otodidak dan istilahnya mengamati secara mandiri. Jadi keterangan-keterangan seperti ini sangat diperlukan, atau mungkin masukan atau masukan-masukan atau sanggahan dari apa yang saya katakan tadi juga sangat berharga bagi saya karena ini bisa menambah wawasan. Jadi istilahnya informasi mengenai trigona terutama Itama bisa lebih komplit lagi. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk kita dan semoga informasi ini bisa berguna untuk usaha kita nantinya. Terima kasih teman-teman, selamat malam.